Sore ini kita ingin berbagi ide, gagasan dengan Pak Anies tentang apa yang dikerjakan oleh Pak Anies di Jakarta, kemudian apa yang bisa dikembangkan untuk di Indonesia ya. Nah, pertama-tama Pak Anies, ini bahwa majalah The Economist misalkan belum lama ini menulis Indonesia mungkin bersama India akan bersaing menjadi negara yang tumbuh paling cepat setelah China. Kemudian juga McKinsey dan Profesor Rubini dari Amerika meramalkan bahwa Indonesia mungkin tahun 2030 akan menjadi negara ke-6 atau ke-7 besar dunia. Kemudian juga Presiden Jokowi mencanangkan 2045 kita sudah menjadi negara 5 besar dunia. Nah, persoalannya adalah apakah benar itu akan kejadian dan di titik mana kita itu berada. Ini yang ingin kita gali berdasarkan pengalaman Pak Anies 5 tahun memimpin Jakarta, apa yang nanti bisa dibagi ketika mengangkat ini ke dalam level nasional. Nah, untuk mengawali itu kita tahu Pak Anies baru menulis beberapa waktu lalu di harian Kompas ya, sebuah tulisan dengan judul Meluruskan Jalan Menggelar Keadilan Sosial. Nah, kira-kira mungkin bisa diceritakan dulu pemikiran yang ditulis itu, kita ingin dengar sekarang secara lisan. Mungkin lebih menarik daripada kita baca, kita dengarkan ada suaranya, ada tonnya, ada emosinya, ada body language-nya. Silahkan Pak Anies, mulai dari situ. Terima kasih Mas Meta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat buat Kata Data, selamat buat Mas Meta. Memang ini Mas Meta, tadi kalau tadi ditanya datang tidak gitu ya. Prinsipnya saya sering bilang lebih baik begini, lebih baik mendadak datang daripada mendadak batal. Ya kan, udah pasangin gede katanya nggak jadi datang gitu. Tapi insya Allah kalau yang undang Mas Meta saya datang. Karena tadi dibilang kami ini sebetulnya seangkatan. Tapi saya tinggal kelas tahun jadi beliau di atasnya. Dan ketika dulu kuliah memang di antara kita para mahasiswa ini termasuk yang tekun, rajin dan IP-nya baik gitu kira-kira. Padahal sebaliknya. Jadi Mas Meta ini terus berorientasinya ke data riset. Ketika jadi wartawan juga kuatnya di data riset. Jadi terima kasih. Saya kalau diundang Mas Meta saya tadi bilang saya nggak berani nggak datang gitu. Nanti jadi masalah ini. Nah terkait dengan ide, gagasan dan yang tadi disampaikan. Ada banyak pandangan tentang Indonesia ke depan dan banyak dari pandangan-pandangan itu yang optimis. Saya rasa kita share optimis itu. Kita setuju dan kita ingin optimisme itu menjadi kenyataan. Bahkan kita ingin lebih baik lagi daripada yang mereka prediksikan. Nah, kami melihat untuk kita bisa terus ke depan dengan baik, itu harus ada sebuah proses pertumbuhan, bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tapi pengembangan terus menerus, pembangunan terus menerus. Yang kalau kemarin saya sampaikan, kita sebagai bangsa itu mendapatkan kesempatan tiap 5 tahun sekali mereview rencana ke depan. Bagaimana kita 5 tahun ke depan. Begitu juga 5 tahun berikutnya. Dan seluruh rakyat menentukan. Nah saya melihat banyak hal yang tentu perlu jadi perhatian. Tapi penting untuk ke depan itu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita, pembangunan ekonomi kita dirasakan manfaatnya secara lebih setara. Semua unsur masyarakat di Indonesia mendapatkan manfaat yang cukup dari pertumbuhan perekonomian. Jangan sampai angka pertumbuhan ekonomi kita tinggi, tetapi rumah tangga kita tidak merasakan pertumbuhan ekonomi itu. Nah, kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi angkanya di skala nasional, itu juga di tingkat rumah tangga regional itu juga tumbuh. Jadi itu unsur yang biasa disebut sebagai pemerataan. Memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu diiringi dengan pemerataan. Itulah yang disebut sebagai pertumbuhan berkualitas. Kuantitas dari pertumbuhannya nampak di angka, itu kuantitasnya. Kualitasnya ditentukan pada distribusinya. Bila pertumbuhan tinggi tanpa distribusi yang tinggi, maka dia kualitasnya rendah. Dengan distribusi yang tinggi, pemerataan yang tinggi, maka kualitasnya tinggi. Itu poin pertama.